وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سيدنا وإمامنا وأستاذنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولو بشق تمرة. صدق الله العظيم وصدق حبيبنا الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tiada kata yang pantas terucap dari lisan seorang hamba yang penuh salah, yang penuh dosa di hadapan Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha segala-galanya, Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia anugerah nikmat saat ini, detik ini, hembusan nafas di hari yang berkah mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kesempatan kita untuk mengisi sisa-sisa umur, hadiah yang terindah, agar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, melaksanakan dan menguburkan kewajiban salat Jum'ah wal Jamaah. Dan alhamdulillah, nikmat itu selalu berada dalam kehidupan kita. Berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melanggengkan, senantiasa memberikan dan mencurahkan nikmat istiqamah, penghambaan, pengabdian kepadanya sampai akhir hayat nanti, menutup mata selama-lamanya hidup di alam dunia yang fana ini. Dan selalu diingatkan setiap khutbah Jumat agar kita meningkatkan kualitas takwa kepadanya, karena dengan takwa seorang hamba akan bahagia dunia dan akhiratnya. Oleh karenanya selalu disampaikan wasiat takwa. Pertama, memang rukun khutbah yang harus disampaikan khatib dalam penyampaian khutbahnya, dan setiap pekan disampaikan wasiat takwa agar ingat selalu dalam memori kehidupan kita bahwa tidak ada jalan meraih kebahagiaan fid dunya wal marja'i fiha ghinad darain fastamsik biha tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Meraih kebahagiaan dunia wal akhirah, selamat dari jurang api neraka, menuju surga yang abadi, adalah bekal takwa, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Khutbah Jumat yang sangat singkat ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin dan kajian yang singkat tentang pengorbanan seorang hamba kepada Tuhannya. Momen Idul Adha di bulan Dzulhijjah adalah momen seorang hamba untuk berkurban. Kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kurbanan, mendekatkan diri kepada Zat yang Maha Esa dengan berkorban, hartakah, jiwa, dan apa saja yang Allah titipkan dalam kehidupan. Allah meminta kepada hamba-hambanya untuk membuktikan ketauhidannya, membuktikan keimanan dan penghambaannya dengan berkurban apa yang ia miliki dalam kehidupan.
ketika kita mempelajari momen haji di bulan Dzulhijjah ini. Ketika mereka yang berangkat haji, mereka korbankan harta, waktu, terpisah dengan keluarga dan tenaga. Semua mereka curahkan, mereka korbankan untuk kurban, untuk mendekatkan diri semata-mata mengharapkan keridhaan Tuhannya. Dan begitu pula ketika pelaksanaan udhiyah, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, maka tiada lain ini adalah bentuk pengorbanan seorang hamba atas nikmat harta yang Allah berikan kepadanya. Bukankah sejarah mencatat ketika Nabi Allah Ibrahim bersama putra tercinta Ismail alaihi wassalam membuktikan pengorbanannya kepada Tuhan dengan ia kurbankan bentuk penghambaan kepada Tuhannya dengan menyembelih anak tercinta yang ditunggu-tunggu selama 80 tahun lamanya. Tak kunjung mendapatkan anak keturunan. Setelah 80 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak bernama Ismail alaihissalam dan harus dikurbankan. Dan kita mengetahui bersama Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan seseorang menumpahkan darah seseorang tanpa hak, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengganti sebelum tersembelih leher Ismail alaihissalam, Allah hadirkan wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti Ismail alaihissalam dengan kambing yang sangat besar. Dan itulah pelajaran bagi kita bahwa tidak dibenarkan seseorang membunuh seseorang, dan bahkan diantara kita menumpahkan darah saudaranya dengan alasan agama. Dan agama tidak membenarkan apapun ketika seseorang menumpahkan darah membunuh saudaranya. Dan begitulah agama mengajarkan kepada kita ketika ini mendekatkan diri kepada Allah. Dan Nabi Ismail alaihissalam diberikan pengganti dengan kambing yang begitu besar, dengan hewan ternak dan hewan kurban. Pertanda bahwa darah manusia adalah darah yang mulia, tidak boleh ditumpahkan sembarangan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan semua itu adalah bentuk pengorbanan, kurban semata-mata mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa mereka yang berangkat haji, mereka berangan-angan untuk mendapatkan pahala dan haji yang mabrur. Dan memang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi orang yang haji mabrur kecuali surga di Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebuah redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahkan disebutkan dari Imam Hakim dalam musnadnya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ciri khas mereka yang mendapatkan haji mabrur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, mal hajjul mabrur? Qala it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Ya Rasulullah, apa itu haji mabrur? Yang diidam-idamkan, didamba-dambakan setiap mereka yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan haji mabrur, tiada lain adalah surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, haji mabrur adalah memberi makan dan menebarkan kedamaian. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Imam Hakim, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma birrul hajj, qala it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Apa haji mabrur itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, haji mabrur adalah memberikan makanan dan kesantunan di dalam berbicara.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ini menjadi bahan renungan bagi kita dan untuk mereka yang telah datang ke tanah air setelah melaksanakan ibadah haji umroh di tanah suci, agar tidak hanya mengejar status semata haji, pak haji, bu haji dan lain sebagainya, namun ada tuntutan sosial, kepekaan, muamalah, hubungan hablum minan nas yang harus dijaga. Bahkan tanda dari haji mabrur itu setelah pelaksanaan pendekatan kurban kepada Tuhan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanda haji mabrur itu adalah hubungannya, muamalahnya baik terhadap sesama. Dengan apa? Dengan it'amut ta'am, memberikan makan, wa ifsya'us salam, selalu memperhatikan tetangga yang susah, keluarga yang susah dengan memberikan makan, perhatian, selalu menebarkan kedamaian, dan bahkan disebutkan thayyibul kalam, mulutnya selalu dijaga, tidak menyakiti saudaranya, tidak mencaci maki, sumpah serapah. Dan itulah yang harus dijadikan renungan bagi mereka yang baru pulang dari tanah suci setelah melaksanakan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa ada sebuah tuntunan bagi kita untuk menyambut dan memberi dan meminta doa kepada mereka yang baru pulang dari tanah suci. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abdullah ibn Umar, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza laqital hajj fasallim alaihi wasaffihu wa'murhu ayyastaghfira laka qabla an yadkhulal baitah fa innahu maghfurun lah. Dari Abdullah bin Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu menjumpai orang yang baru pulang dari haji, maka berilah salam kepadanya dan berjabat tanganlah dengannya, dan serta mintalah kepadanya untuk memohonkan ampun untukmu sebelum ia masuk rumahnya. Memang penjelasan ini sebelum masuk rumahnya, bagaimana setelah mereka sudah sampai ke rumahnya. Yang afdal ketika mereka sebelum sampai ke rumahnya, mungkin di bandara kita sudah sambut mereka dan kita berjabat tangan dan meminta mereka agar memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan bahkan disebutkan di dalam kitab yang disebutkan oleh Al-Imam Syihabuddin Al-Qalyubi dalam Hasyiyah Qalyubi ala Syarhi Jalaluddin Al-Mahalli, seorang ulama besar mengatakan bahwa wa yundabu lil hajj, dan disunahkan bagi orang yang berhaji untuk mendoakan kepada orang yang tidak berhaji dengan ampunan, meskipun orang tersebut tidak memintakan doa. Dan orang yang setelah pulang dari haji, ketika ada seseorang yang menjenguknya, yang berkunjung kepadanya, seyogyanya walaupun orang tersebut, tamu tersebut tidak berkata doakan saya, mintakan ampun untuk saya, maka seyogyanya inisiatif dia untuk mendoakan orang yang berkunjung kepadanya setelah ia pulang dari melaksanakan ibadah haji. Dan bahwa disebutkan dalam perkataan Imam Qalyubi tersebut, bahwa para ulama menyebutkan bahwa doa orang-orang yang baru pulang dari haji itu terkabulkan sampai 40 hari setelah kedatangannya ke tanah kelahirannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk dan hidayah. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk berkorban, baik dengan harta, tenaga, fisik, apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita kurbankan semata-mata untuk mendekatkan diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul alam. Wallahu yaqulu biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.